halaman 22, dua baris dari bawah. Halaman 22, dua baris dari bawah. 22. Wa idza lam yatimma ruku'aha wala sujudaha walal qira'ata fiha. Udah? Wa idza lam yatimma, ketika seseorang tidak menyempurnakan ruku'aha, rukuknya, wala sujudaha, dan tidak menyempurnakan sujudnya, walal qira'ata fiha, dan tidak menyempurnakan bacaan di dalam sholat. Ini kan lanjutan bahasan yang kemarin, bahwa kalau orang menyempurnakan sholatnya, maka sholatnya itu yang akan memberi syafaat untuk orang tersebut di hari kiamat. Tapi wa idza lam yatimma ruku'aha, orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, rukuk yang sempurna bagi kita yang sehat, belum ada penyakit pinggang, yo usahakan posisinya lurus selama cukup seukuran untuk membaca tasbih sekali. Tumakninah itu ukurannya hanya tasbih sekali, subhanallah. Lah kenapa guru-guru kita ngajarinya kok subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Itu pun diajari 3 kali, itu untuk lebih sempurnanya tumakninah. Karena yang wajib dalam sholat itu sujud, rukuk dan tumakninahnya, bukan rukuk dan bacanya. Yang wajib itu rukuk dan tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang, diam. Lah daripada diam nanti pikirannya ngelantur, mikirin yang enggak-enggak, diajarin baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diajarinya 3 kali. Kalau mau 100 kali boleh, kelamaan pala puyeng. Wong sholat tasbih yang bacanya 10 aja kalau yang enggak biasa puyeng ya. Tapi kalau yang terbiasa sih insya Allah enggak masalah. Itu sempurnanya rukuk. Kemudian wala sujudaha, orang yang tidak menyempurnakan sujud. Sujud itu yang sempurna meletakkan 7 anggota badan kita. Wajah ini diwakili dengan apa ini? Kening apa jidat? Apa batok? Ya itu. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 ujung kaki, 2 ujung jari kaki. Itu harus nempel ke masjad. Masjad itu artinya tempat sujud, keramik, sajadah, karpet. Kalau dalam fikih kita ini wajib nempel, nggak boleh kehalang apa-apa. Yang pakai kerudungan, yang pakai mukena agak ditarik sedikit, yang pakai peci ya begitu. Tapi selain ini, tangan, lutut, ujung kaki kehalang ya nggak apa-apa. Misalnya pas lagi musim dingin pakai sarung tangan. Kemudian kalau lutut memang harus ketutup, kalau kebuka malah batal sholatnya. Ujung kaki misalnya pakai kaos kaki bagi seorang perempuan, bagi ibu-ibu, justru itu malah yang paling aman. Dikhawatirkan kalau mukenanya kurang panjang, kalau sujud nanti kebuka telapak kakinya. Lah sujud yang sempurna itu meletakkan 7 itu
selama seukuran orang tadi sama, yaitu membaca subhanallah sekali. Tapi diajarkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu untuk kesempurnaan tumak nina. Jangan sujud kayak burung mau tok tok. Ya kalau yang muda-muda sih kuat loh, kalau yang sepuh-sepuh apa ya kuat. Saya nonton tayangan di YouTube yang taraweh 20 rakaat selesai dalam berapa menit tuh? 8 menit atau berapa menit? Ya, itu saya pernah nyoba-nyoba hitung-hitung, satu rakaat kebagiannya 18 detik. Kuat Bu. Wong saya nyoba baca Fatihahnya saja, yang tercepat yang saya bisa itu 12 detik. Itu baca Fatihah saya. Belum rukuk, iktidal, sujud lagi, duduk, sujud lagi. Lo kok bisa 18 detik? Wah, itu kan harus punya ilmu meringankan tubuh. Lah kalau kita ya nggak kuat ya. Lah iya makanya, apalagi yang sepuh terus apa badannya agak, wah ya ampun. Wong sholat itu ada rukun yang nggak boleh ketinggal, namanya tumak nina. Tumak nina itu diam, tenang, seukuran membaca subhanallah. Lah kalau cuman sekian detik itu baca subhanallahnya kapan? Ya wis itu urusan mereka lah ya. Kalau kita ya nggak mungkin bisa. Lagian saya ya ragu apa beneran apa enggak. Lah kalau dalam sujud mau baca subhana rabbiyal a'la 3 kali boleh, mau berapapun juga boleh, bahkan menambahkan doa juga boleh. Tapi jangan doa yang diucap dengan berbahasa Indonesia. Ya Allah, berapa hari ini dagangan sepi ya Allah. Ya doa pakai Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh dalam sujud. Kemudian walal qira'ata fiha, tidak menyempurnakan bacaan dalam sholat. Sholat itu yang bacaan kan cuma 5. Takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. Cuma 5. Lah 5 ini membaca, yang namanya membaca itu harus ada gerak bibir dan ada suara yang keluar. Kalau cuma dibatin namanya bukan baca. Maka ketika Allahu Akbar ya harus ada suara. Yang Allahu Akbar yang pertama dulu. Kemudian Al-Fatihah ya harus ada suara. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah ya harus ada suara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya harus ada suara. Kemudian assalamualaikum warahmatullah yang pertama juga harus ada suara. Tapi jangan mentang-mentang ada suara langsung suaranya kenceng banget. Allahu Akbar. Sampai tetangga sebelah tuh kan. Yang penting ada suara yang terdengar. Enggak cuma lah itu namanya bukan baca. Lah ya ora apa-apa, yang memang takbir itu yang 5 itu tadi harus dengar bener suara. Nah, kalau kasus seperti itu, kalau niatnya jawab salam, itu bisa membatalkan sholat karena niatnya udah bergeser dari niat sholat. Ya wis natural aja. Tapi yo kadang kalau ada apalagi yang sholat sambil warung yo. Iya sambil ada warung, dari tadi belum sholat nggak ada yang beli, giliran sholat ada yang beli. Ada suara anak kecil lagi ya, sambil mukul-mukul kotak, beli. Lah biar nggak ganggu yo di warung kalau pas lagi sholat ada bacaan. Biasanya kan ada warung yo lagi sholat. Biar yang pembelinya tahu.
Saya pernah ke Bali. Itu ada kampung namanya Kampung Lolohan Barat. Itu mayoritas penduduknya itu Madura sama Jawa. Tapi di Bali itu hampir mirip kayak di Masjidil Haram. Saya baru datang diceritain sama orang situ, Pak, di sini itu kalau menjelang azan, kalau ada yang beli nggak bakalan dilayani. Saya mau buktiin, menjelang isya, saya mampir ke kayak kalau di sini warteg gitu, tapi sono namanya bukan warteg, pokoknya gitu. Begitu saya masuk, ibu-ibu pelayannya mohon maaf Pak, sekitar 2 menit lagi azan isya, mohon maaf ya. Nanti setelah jamaah isya silahkan kembalikan sini. Allah, di Bali loh Bu itu. Di sini woro-woro itu di Bali yang mayoritas bukan orang Islam. Tapi ada kampung namanya Kampung Lolohan Barat. Itu kalau dari nyebrang Gilimanuk itu paling setengah jam dari situ. Itu ada 2 kampung berderetan. Itu 100% Muslim. Tapi ketaatan Muslimnya luar biasa. Lolohan Barat namanya. Mungkin kalau kampung yang satunya saya nggak tahu karena saya nginepnya di Kampung Lolohan Barat. Itu mayoritas penduduknya Madura sama Jawa. Luar biasa. Di sini ya sembuh lah ya. Mau azan, mau qomat ya hajar terus. Kemudian walal qira'ata fiha, ia tidak menyempurnakan bacaannya yang penting pokoknya bunyi, bahaya. Makanya biasanya yang ngaji ditekenin bolak-balik itu yang dibaca dalam sholat termasuk Al-Fatihah. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Al-Fatihah, kemudian tahiyat, kemudian sholawat, kemudian salam yang pertama. Ini bacaan yang wajib dibaca. Selain itu tidak wajib dibaca. Rabbi firli warhamni wajburni itu tidak wajib dibaca. Tapi kalau nggak dibaca yo sayang. Tapi tidak wajib. Umpama ibu sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung rukuk sah tanpa baca surat setelah Fatihah. Tapi kalau memang nggak ada udzur apa-apa, kalau nggak dibaca yo sayang. Ya kalau bisa yo dibaca. Iya. Apalagi sholat berjamaah begini ya. Imamnya kok malah nganggur rakaat pertama ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung Allahu Akbar. Kok langsung rukuk? Itu kalau ada jamaah yang enggak pernah ngaji, yakin dia teriak subhanallah. Dikirainya salah, padahal bukan. Kemudian faqalat, maka sholat itu ngomong, dhayya'akallahu kama dhayyaktani. Dhayya'aka, semoga Allah menyia-nyiakanmu. Dhayya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakanmu. Kama dhayyaktani, seperti engkau menyia-nyiakan aku. Berarti sholat yang kita kerjakan tapi ngerjainnya enggak sungguh-sungguh, kayak gitu tadi, sujudnya ya asal tuk-tuk, rukuknya ya asal sekenanya, bacaannya dolin. Wah wes, kalau seperti itu sholatnya ngadu ke Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah semoga orang itu yang jalani sholat kayak begitu itu, semoga engkau sia-siakan seperti dia menyia-nyiakan aku. Ini gimana nasibnya kalau kita taraweh ya? Yang penting mau cepet boleh, yang penting tumakninah gak ketinggalan. Ini biasanya yang ngajarin cepet itu imamnya apa makmumnya sih kalau taraweh itu? Tergantung imam. Yang bener. Oh kadang imam itu diprovokasi sama makmum masalah. Lo umpama lo ada imam kok takbirnya Allahu Akbar, kira-kira ibu ridho apa gerendeng? Lah iya ridho apa gerendeng? Lah iya lah umpama ibu ridho, alhamdulillah imamnya bagus. Tapi kok kayaknya enggak ya? Waduh, paling begitu.
Waduh. Aduh. Loh itu seandainya tahun depan kok di masjid sini diundang lagi, ibu udah berdarah situ, imam dari sono baru datang bawa motor. Itu ibu udah suudon, ya dia lagi. Lama ini mah. Ya berarti aslinya yang ngajak cepet itu imamnya apa makmumnya sih? Ya dua-duanya. Cepet boleh, silakan. Yang penting bacaannya tartil, tumak ninahnya bener. Enggak ada larangan orang sholat cepet. Lagian cepet dan lambat itu ya relatif ya, tergantung. Yang penting ukuran minimal, pokoknya tumak ninahnya ada, bacaannya tartil. Bacaannya yang 5 itu tok tadi, yang selain 5 mah terserah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Langsung bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu akbar. Boleh. Cuman belum pernah di sini ya? Belum. Imamin tarawih yang model begitu loh. Ada. Ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Langsung bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu akbar. Entar rakaat kedua nun, Allahu akbar. Qaf, Allahu akbar. Summa su'ida biha ilas sama. Kemudian sholat itu naik ke langit. Wa 'alaiha dzulmatun, dan ia membawa kegelapan. Fa ughliqat dunaha abwabus sama, maka ditutup pintu-pintu langit. Summa tulaffu kama yulafus saubu al khalaq. Ibaratnya begini loh. Sholat yang kita kerjakan yang asal-asalan itu tadi, itu summa tulafu. Tulafu itu kalau orang Jawa artinya diuntel-untel. Diuntel-untel itu apa ya? Umpama kita kesel sama baju apa? Apa itu? Iya, kalau orang Jawa bilang diuntel-untel. Kalau orang sini apa namanya? Wah. Nah, itulah pokoknya itulah bahasanya. Itu terjemahannya tulafu itu begitu. Kama yulafus saubul khalaku, seperti diuntel-untelnya baju yang kotor. Ini umpama ibu, baju yang habis ibu pakai ini entah kena kecepretan hujan, nyampe rumah kan kotor. Biasanya kan dikuel-kuel dimasukin ke mesin cuci. Nah, ya kayak itu. Nah, itu hadisnya begitu. Fayudrabu biha wajhu sahibiha, kemudian dilemparkan ke wajah orang yang sholat itu. Berarti sholat itu ibarat seperti pakaian, dikuel-kuel dilemparkan ke wajah kita. Puk. Itu bagi yang sholatnya asal-asalan tadi. Rasanya kayak opo. Ya kalau sekarang masih kita perbaikan. Umpama yang kita dikasih tahu, sholatmu gak bagus, masih ada waktu untuk perbaikan. Lah nanti di sono udah gak ada waktu perbaikan lagi. Begitu dicek, ini sholatnya siapa nih? Orang lontar 5 pak. Wah, ya Allah. Lah iya, ibarat baju kotor yang dikuel-kuel ya, dikuel-kuel dilempar. Kalau baju kotor kan melemparnya ke mesin cuci. Lah ini karena sholat gak bagus, dikuel-kuel dilempar ke muka kita. Puk. Waduh. Padahal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dikoreksi dari ibadah kita itu nanti sholat. Wa in soluhat soluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus maka amal yang lain ke bawah ikut bagus, tapi kalau sholatnya rusak, amalan yang lain ikut rusak. Kalau sholatnya rusak, walaupun umroh seminggu 2 kali, ya nggak tanggung-tanggung lah, mau rumahnya dekat Ka'bah ya. Iya, cuma 2 kilo dari Ka'bah gitu, beli tanah di sono, umroh aja seminggu, Senin umroh, Kamis umroh. Tapi sholatnya nggak teratur, yus nanti kuel
lempar ke wajah kita. Naudzubillah. Makanya apalagi udah seumur-umur kita ini mau ngapain lagi sih yo? Ya kalau ya anak-anak kita umur belasan. Apalagi saya kalau ngelihat umur saya, anak saya umur 5 tahun. Rajin sih rajin 5 waktu asal waktu ya berangkat. Tapi nyampe sono sup. Rukuk ya enggak langsung surup pulang. Ya wes biarin. Anak umur 5 tahun ya yang penting kenal. Lah masa anak umur 50 tahun kayak begitu ya? Lah ya kalau anak umur 5 tahun mah, saya perhatiin anak saya. Subuh ya berangkat. Asal adzan berangkat, belum qomat udah sholat, langsung sujud, sekali doang sujudnya langsung, assalamualaikum, pulang. Ya itu anak umur 5 tahun, lalu kalau anak umur 50 tahun, ya lo mosok yo gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sujudu, sujud itu alal jabhati. Ini jidat, wal kaffaini, 2 telapak tangan, warrubbataini, 2 lutut, wal qadamaini, dan 2 telapak kaki. Man lam yumakkin syai'an minhu, siapa yang tidak tumakninah meletakkan 7 dari anggota sujud itu minal ardi ke bumi, ahraqahullahu binnar, maka Allah akan membakar orang tersebut di neraka. Naudzubillah. Artinya kesempurnaan sujud ya 7 itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu minal mururi baina yadayis sholati, ancaman orang yang lewat atau berlalu di depan orang yang sholat, ngelewatin orang sholat. Sebatas mana? Sebatas ukuran tempat sujud saja. Berarti kalau kayak ini ya sini nih, dari sini ke sini, sebelah sono ora apa-apa. Ya kayak ini ya pas sini, sebelah sini nggak masalah. Ada orang sholat kan kakinya di situ tuh, yang gambar kembang yang lebar ya. Kemudian kan sujudnya paling di sini kan. Nah, berarti kita lewat sebelah sini enggak apa-apa. Boleh. Yang enggak boleh itu yang motong tempat sujud. Bahkan kita dianjurkan kalau ada orang sekiranya mau lewat, tangan kita ngalangi. Misalnya kita begini. Ada orang jalan mau sono, dia enggak tahu kalau kita sholat, maka tangan kita ngalangi biar dia lewat sebelah sono atau mungkin lewat belakang. Ini kalau di kita sih, kalau masjid kecil begini insya Allah enggak. Yang sering terjadi itu di masjid-masjid besar ya, kayak kalau lagi umroh itu aja. Kalau enggak lagi ada acara apa gitu biasanya, karena di sono ada tempat kosong, kita sholat di sini, lah biasanya kan ada orang yang. Tapi kalau saya mohon maaf ya, kalau kita orang Indonesia, orang Timur itu adabnya masih permisi-permisi. Coba yang orang ireng-ireng itu, wus loncat nggak karuan. Saya pernah lagi sujud yo, dasar saya orangnya kecil yo, dia gede tinggi dilangkain, waduh. Lah ya kita kan orang Indonesia kan kecil-kecil begini kan. Lah ya asal kita sujud kok dia ngelihat ada tempat kosong sebelah sono langsung wes boh. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturhu." Idza shalla, ketika salat, ahadukum, salah satu di antara kalian, ila syai'in, menghadap ke sesuatu, yasturhu, hendaknya menghalangi atau menutup, minan nasi, dari orang, atau bahasanya pakai sutroh. Sutroh itu penanda. Nah, kayak ginilah. Misalnya ibu sholat sono itu kasih tanda di sini. Biasanya ibu-ibu kan pakai tas ya. Nah, tas itu taruh di depan. Ini sebagai penanda. Yang sebelah sini nggak boleh dilewatin, sebelah sini silakan. Itu namanya sutroh. Bahkan ada di masjid-masjid tertentu itu disediain kayak kayu gitu loh. Kayak papan kecil ya setinggi inilah. Itu orang yang mau sholat itu ya ngambil langsung taruh di depannya.
Kalau kita yang bawa air minum, bawa tas, bawa makanan atau apa, itu taruh di depan kita begini sebagai sutroh namanya. Sutroh itu penghalang, biar orang nggak lewat yang sebelah sini, tapi lewatnya sebelah sini. Dan itu termasuk bagian dari sunnah. Lah kalau ada tiang kayak begini, ya kita milih sholat di belakang tiang. Ini kan ada tiang. Lah kalau enggak, masjidnya los kayak Islamik zaman dulu kan los ya, nggak ada tiang sama sekali. Kok ibu sholat di tengah-tengah, maka kasihlah tanda. Itu namanya sutroh. Itu bagian dari sunnah. Sutroh apa aja? Ya mungkin tas, mungkin buku, mungkin apa? Ya apa aja lah pokoknya. Yo apa kacamata takut diinjek malah. Yes pokoknya apalah sebagai penanda. Memang ada masjid-masjid tertentu yang saya perhatiin itu memang dia menyediakan itu. Sutroh namanya, kayu yang pokoknya bisa diberdiriin itu sebagai petanda biar orang nggak lewat sebelah sini. Nah itu namanya sutroh. Fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Seandainya ada seseorang yang hendak lewat di antara depannya orang sholat, falyadfa, maka hendaknya halangi. Ya halangi tadi dengan tangan begini. Misalnya kita sedekap begini, ya begini. Tapi sebodoh-bodohnya kita tahu lah ya, kalau sedekap begini berarti lagi sholat. Cuman kan sedekap ini tidak semua kita Muslim yang sholatnya Allahu Akbar langsung sedekap. Kalau kita di Indonesia oke, karena rata-rata mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain yang Allahu Akbar tangannya langsung ke bawah. Lah kalau tangan ke bawah kan kalau dia sendirian di tengah-tengah itu orang sholat atau cuma lagi berdiri doang ya. Tapi kalau orang kita, orang timur kalau melewati depan orang yo kayaknya yo songong yo. Ya makanya kita lewat belakangnya, kalaupun depannya ya agak menjauh. Fa in aba, kalau dia kok tetap ngotot itu tetap pengen lewat situ, wah ini malah fal yuqatilhu fa innama huwa syaitonun. Galak ini hadis ini. Silahkan orang itu dikeprok apa? Dipukul. Fa innama huwa syaitonun, karena dia itu bagian dari setan. Wah ini hadisnya galak ya. Loh malah serem lagi. Lagian bunuh kok ya bawa pedang. Yes, kalau di kita ya cukup dialang-alangi. Wasaha aidan fala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Qala aba falyuqatiluhu fa innahu ma'ahul qarin. Intinya ini etika kita yang lagi lewat di depan orang yang sholat itu boleh asal tidak memotong tempat sujudnya. Yang penting lewatnya agak tadi itu. Dan bagi kita yang sholat memakai tanda tadi namanya sutroh. Sutroh itu tadi itu penghalang. Dan kalau dia masih tetap lewat, tangan kita giniin, kok tetap ngotot, blok. Tadi perintahnya begitu, tapi kayaknya malah jadi berantem ya. Tapi sebodoh-bodohnya kita kayaknya tahu lah, kecuali memang bocah ya. Ya kalau bocah namanya bocah, lah kalau kita orang tua insya Allah tahu. Itu namanya sutroh. Dan ini biasa terjadi kalau kita sholat di masjid-masjid besar. Dan di situ banyak orang sholatnya yang bergelombang maksudnya satu selesai keluar ada yang datang lagi. Biasanya kalau enggak di tempat-tempat ramai. Kayak kalau di jalan ya di rest area atau masjid-masjid tempat pariwisata gitu kan sholatnya gonta-ganti kan. Nah itu berkemungkinan itu. Maka taruhlah sutroh. Sutroh itu penghalang atau tanda pembatas itu tadi. Wallahu a'lam bishawab.